Three, two, one, go. Attend a meeting gitu. Terus jadi kalau aku kuliah sebenarnya aku dengerin, cuma aku amar bahan. Kalau wisuda itu cuma pengen foto-foto sama teman. Cuma yang paling bikin kesel itu aku kalau offline IP aku 2,9 gitu. Ini waktu online 3,4. Terus kalau kalau pas online dan kan kalau abang nih angkatan abang tuh kayak merasakan dua dunia yang berbeda, dunia offline dan dunia online gitu kan. Kira-kira kayak enakan yang mana sih bang gitu? Kalau kuliahnya mending offline ya, soalnya ketemu teman. Kalau belajarnya mending online sih, soalnya kan aku nggak bisa ya, kayak harus attend a meeting gitu. Terus jadi kalau aku kuliah sebenarnya aku dengerin, cuma aku amar bahan. Lagi pula kan udah pasti, aku nggak tahu kalau kelas lain, cuma kalau kelasku udah pasti direkord. Jadi aku belajarnya jadi dari rekordan gitu waktu. Tapi kalau tentang kalau lagi ngerjain KTTA gitu bang, enaknya itu sebenarnya konsultasi ke dosbingnya offline atau online? Udah pasti offline sih. Gimana ya? Kan ada beberapa dosen yang nggak paham gimana, nggak terlalu lancar pakai teknologi gitu. Jadi kayak kadang kalau online itu agak susah kayak koordinasinya gitu. Apalagi dulu itu yang paling struggle bukan masalah kayak bimbingannya, tapi lebih ke kayak administrasinya, harus kumpulin tanda tangan lah, tanda tangan harus basah atau gimana, itu susah banget karena kayak berkali-kali. Jadi dosen harus ngeprint, habis itu ditanda tanganin, habis itu di-scan lagi baru dikirim gitu. Tapi secara kalau bimbingan kan kalau dosen udah pasti kayak bisa bikin room kayak gini ya. Jadi kalau bimbingan sama-sama aja sih. Cuma paling kendalanya kayak sinyal atau gimana. Terus kalau dosbing abang itu kategorinya berarti dosbing yang baik dan fast respon ya? Baik, tapi nggak fast respon. Soalnya dia dosbing aku dulu itu sibuk ya. Maksudnya dia nggak hanya ngurus anak kuliah aja, coba anak diklat juga ngisi diklat gitu. Jadi masalah waktu itu kayak susah kalau dosen aku. Cuma baik banget. Terus apa ya lagi yang pengen ditanyain? Gimana bang rasanya wisuda online? Aku kalau wisuda itu sebenarnya nggak pengen ya, kayak biasa aja gitu. Kalau wisuda itu cuma pengen foto-foto sama teman. Cuma yang paling bikin kesel itu yudisiumnya online. Soalnya gimana ya? Kayak kalau yudisium offline tuh kayak kerasa wah lulus gitu kan. Wah aku lulus nih mas, jadi alumni gitu ya bang ya. Apalagi aku nggak diarak BLP. Padahal aku ngarak itu pengennya diarak gitu kan. Yang akuntansi. Nggak kayak gitu juga. tapi ngerasa sih nggak sih bang kalau online itu ada disadvantage-nya gitu, kayak kalau kita nih yang ngerasa kuliah offline struggle banget nih, tapi di online ini kayak kebantu gitu nggak sih bang? Apalagi kita kuliah offline belum tentu nih kita hadir terus kita paham, ditambah nggak ada recordan dari dosen tuh, rekaman dia ngajar, tapi di online kayak gini kayak kebantu banget. Kebantunya di itu sih ya, bisa kayak kuliah ulang waktu lihat recordan, sama itu aku kan lemah di hafalan ya, jadi open book. Iya benar. Matkul yang banyak itu aku tinggal ya udah cari aja gitu materinya. Nggak sedikit tau yang kayak gitu, kayak wah bersyukur nih online bisa open book gitu, karena emang kuliah di kampus kita itu se-struggle itu, ngerasa kayak gitu. Banyak tuh yang ngerasa biasanya kayak gitu. Aku kalau offline IP aku 2,9 gitu.
Ini waktu online 3,4. Wah, Gara-gara itu. keren. Gara-gara emang gimana ya? Kebantu banget sih waktu ujiannya. Cuma suasananya kayak ya teman-temannya asik-asiknya gitu beda lah. Abang ngerasa nggak kalau temanan distan itu bisa kayak support system gitu, kayak bisa ngebalance ini. Kayak aduh capek nih kuliah, tapi karena ada teman-teman kebantu sama teman-teman yang ada gitu. Ya secara langsung sih nggak kayak mereka nge-support gitu ya. Cuma mereka kayak meringankan waktu habis kuliah kita nongkrong atau gimana, terus main bareng, futsal bareng atau gimana itu kayak refreshingnya gitu. Jadi kayak gimana ya? Dibilang stres sih, aku stresnya waktu ujian karena benar-benar temanku nggak ada yang mau ke warkop lagi, futsal dipending dulu gitu. Sementara aku ya tetap belajarnya di warkop. Iya sih. Emang itu sih kayak jargon anak akuntansi juga, masuk bareng lulus bareng. Kalau kita mau lulus ya bareng teman-teman juga gitu. Itu gimana ya? Kerasa bangetnya itu kayak aku belum pernah nemuin orang yang kayak mereka pinter tapi nggak mau bagi-bagi gitu sih. Maksudnya teman aku yang kayak paham materi itu waktu aku tanyain ya mereka mau-mau aja. Itu enak banget sih punya teman kayak gitu. Atau kadang kalau nggak itu punya teman yang sama-sama struggle jadi kita nggak ngerasa sendiri kayak wah ini AKL susah gimana ya? Enggak apa-apa, aku juga susah gitu. Jadi kayak nggak sendirian. Ada teman gitu. kayak ini Spiderman yang kayak itu loh Bang, foto meme itu. Ini siapa nih gitu. Ya sih Bang. Emang kuliah di stan itu kita nggak bisa sendiri gitu. Kita harus sama-sama bareng teman-teman. Kalau ada kesulitan kita bicarain bareng-bareng, kita cari solusinya bareng-bareng. Gitu juga nih sama yang paling penting kita harus bisa balance antara akademik dan akademik. Itu juga kita kalau emang susah butuh struggle minta tolong sama teman-teman, koordinasi gitu, minta saran. Iya itu Enggak, Cak. Yang bikin susah itu sebenarnya orang bentar, sorry. Nggak apa-apa Bang. Yang agak gimana ya? Agak aku sayangkan waktu ada teman aku struggle tapi dia nggak mau bilang. Kayak diem aja gitu. Ya dia kesulitannya di mana gitu. Ya emang Jadi, aku struggle sih, cuma aku bilang kayak, woi gue nggak bisa nih. Gitu. Jadi kita pun yang mau ngasih kayak bantuan gitu, kayak semacam support gitu juga bingung ngasihnya gimana. Kita nggak tahu nih kan. Kita nggak sepeka yang diharapkan gitu. Kadang-kadang juga kayak gitu. Soalnya kadang kan emang ada orang yang malu ya, kayak mereka nggak mau ngasih tahu nilai atau kayak gimana. Cuma menurutku kalau dia udah butuh banget bantuan ya bilang aja gitu. Maksudnya kalau emang teman-teman yang nggak mau pasti dari angkatan nggak mungkin lah ngebiarin sendiri kan ada itu tentir-tentir gitu. Iya. Nah Bang, jadi kali ini itu kan kita udah bahas, udah ngomong banyak banget, udah dari tipsnya gimana, terus ya segala macam lah. Terus sekarang aku mau ngasih beberapa pertanyaan yang mesti dijawab cepat. Aku nanti alasan sinyalnya delay. Enggak, karena jawabnya lambat gitu. Iya, kayak istilahnya. Beneran delay nih. Di tempat gue delay, beneran delay. Barusan delay. Barusan banget delay. Nah, jadi kayak aku tuh bakalan ngasih 2 opsi sih, kayak main disordered gitu kalau di Instagram. Oke. Nah, kan kalau dari yang udah aku dengerin tadi nih, Abang itu kan orangnya menjunjung tinggi pertemanan, gitu. Nah, jadi ini pertanyaan pertama. Abang milih dicuekin temen apa dicuekin dosbing? Cuekin temen lah. Tapi kan Abang maksudnya kalau misalnya Abang tuh perlu tadi kan kayak emang lagi struggle, terus habis itu kayak minta tolong teman, terus dicuekin kan nggak enak. Nggak, sebenarnya kalau dicuekin temen, aku orangnya bukan kayak, kok aku dicuekin ya, aku salah apa? Enggak. Aku tanya, kok nyuekin ngapain sih? Salah apa sih gitu. Cuma kalau dosbing kan serem juga ya kalau dicuekin. Katanya nggak selesai ntar. Oh iya. Pak, kok nyuekin sih Pak gitu. Cutting aku ada yang sampai diblokir sama dosbing. Gara-gara terlalu nyepam gitu.
Demi Oh, demi apa bang? Iya beneran. jadi kita emang harus perhatiin nih Bang ya kapan waktu yang tepat buat ngechat, nanya gitu. Iya itu harus diperhatikan banget. Kayak misal gini ada temen, kan aku tau kelompok, ada temen yang tanya, tapi udah jam 9 malam, ya aku tanyanya besok paginya atau gimana. Hmm, Dikondisikan lah. Terus iya jangan sih. terlalu diburu-buru dosen itu, soalnya ya mereka banyak urusan juga. Ya, mereka nggak cuma ngurusin KTTA kita doang gitu. Ya aku bahkan pernah dengar itu ada dosen yang dia itu harus ngampu berapa kelompok ya, 4 kelompok atau gimana, itu udah 7 kali 4 28 harus dibaca satu persatu, terus ngisi diklat juga, terus sertifikasi juga dia ngurus, kan ribet juga jadi dosen. Hmm, bener sih Bang. Ya Cak, apa lagi nih Cak pertanyaannya? Terus aku mau nanya lagi. Kan tadi abang tuh ketua kelompok nih. Ketua kelompok harus berjiwa satria. Harus jadi pahlawan. Enggak juga sih. Maksudnya kalau misalnya dikasih 2 opsi, abang lebih milih bantuin diri sendiri apa bantuin temen? Bang masih ke mute. Bantuin diri sendiri. Tapi kan abang ketua kelompok. Kalau kita gimana ya, meskipun aku kayak temen itu penting gitu ya, cuma ya diri sendiri lebih penting sih. Kayak gimana aku bisa bantuin teman ketika bahkan aku juga struggle gitu. Iya sih Bang, setuju. Cara bantuin diri sendiri salah satunya dengan minta tolong. Oh, iya, bener. Nah, itu. Lagi pula nggak mungkin kan, kayak kalaupun aku nggak bisa ini terus aku minta tolong, kan aku tetap bisa nolong dia kalau gitu. Maksudnya bukan suatu hal yang harus dipilih gitu loh, bisa dua-duanya. Bener banget. Bener sih ya, betul. Aku setuju juga sih sebenarnya. Cuman ya begitu deh. Begitu deh, ntar kita dibilang ambis deh gitu kan kalau misalnya nggak mau bantuin orang. Apalagi ya pertanyaannya, aku bingung soalnya awalnya itu aku mau milih, kalau abang punya pacar tadi tuh mau milih dicuekin pacar apa dicuekin dosbing. Kalau abang pilih dicuekin pacar, berarti kan ntar kalau pacar abang nonton nih, Dicuekin pacar, lebih milih dicuekin pacar. kan bisa aku jadi kompor meleduk gitu loh, kayak kak, ya ampun kak, masa sih lebih di nomor 2 kan gitu loh, kayak kayak gitu deh. Ya gimana ya, seharusnya sebagai pacar ya harusnya suportif ya, nggak mungkin lah kayak iya dong. Kamu lebih baik jangan cuekin aku tapi KTT nggak selesai, kan aneh juga jadi pacar. Kayak gitu. Benar, setuju. Pacar tuh harusnya yang jadi sportif, bukan jadi hambatan. Tapi dengerin tuh Cak. Tapi itu lihat di Stand Manifest ada tuh yang putus gara-gara KTTA. Kayak bocah SMP jujur. Apa lagi ya, kayaknya itu aja sih gamesnya, karena awalnya itu aku udah mempersiapkan dengan pertanyaan yang seperti itu harus digeser gitu karena nggak ada. Gak apa-apa bang, ntar kalau udah kerja gaspol datang sendiri. Oh iya, bang mau melenceng. Ini abang nembak penempatannya milih mana? Apa kabarnya, milih PMDA itu apa enggak gitu? Enggak ya? Nah, karena aku orangnya nggak suka kayak menetap gitu ya. Aku milihnya yang jadi auditor. Soalnya jadi auditor itu kan kemana-mana, bukan masalah itunya sih. Jadi nggak bosan di suatu tempat aja. Tapi mau dimanapun penempatannya sama aja sih ya bang. Yang penting kerja. Iya, aku sebenarnya agak kayak dibilang aneh yang nggak tahu ya. Cuma biasanya kan pengennya di home base. Aku nggak mau di home base. Betul, sama, aku bang, juga. sama. Aku setuju. juga. Kayak kalau di ini aku bukan mau no offense nih buat yang pengen di home base ya. Tapi aku ngerasa kayak kalau di home base tuh hidup kita gitu-gitu aja gitu, kayak nggak berubah, nggak dapat pengalaman baru, ya kan? Kalau misalnya nih tempatnya indah kan kita bisa explore tuh. Kan bener, jalan-jalan gratis gitu kan? Ya, cuma kalau aku sih cuma itu sih kayak bosen, terus kayak
gimana ya? Ya emang bosen aja. Kalau kemana-mana itu seneng gitu ya. Cari suasana baru gitu ya Bang. Iya betul. Itu kayak gimana ya? Kalau lama-lama di suatu tempat tuh kayak menurut aku, ntar aku kayak hidupnya gitu-gitu aja. Iya. Mm-mm. Oke Bang, udah apa ya? Kayaknya udah semua yang pengen kita tanyain. Kita doain semoga terwujud, nggak jadi home base, nggak dapat home base. Ini mau diaminin apa enggak? Aminin, amin. Semoga dapat di instansi yang diinginkan. Dan apa ya? Ya, dan apa ya, kayak makasih banget udah mau berbagi cerita dengan kita. Abang, sumpah abang keren banget, terbuka banget, jujur. Dari aku kan ada tuh beberapa kayak ya terbuka, paling terbuka banget gitu. Jadi ya enak lah. Wasit kita lebih keren, dia orangnya aneh. Tapi itu kayak gimana ya? Serius ya serius, santai ya santai gitu. Tapi vibes-nya Bang Sidki sama Bang Adit nih mirip-mirip. Sama, iya mirip-mirip. Santuy kayak di pantai. Iya. Banyak yang bilang begitu. Sebenarnya gara-gara mereka nggak tahu sih. Aku paniknya itu 6 jam sebelum ujian. Jadi sebelum itu aku bingung mau belajar apa gitu. Oke. Jadi Bang, ada nggak yang mau sampaikan nih buat teman-teman pendengar setia dari CLBK nih? Ada yang mau sampaikan nggak Bang buat teman-teman yang mungkin struggle banget nih sama kuliahnya gitu? Kalau struggle gimana ya? Ya itu sebisanya aja, jangan berpikiran untuk melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Terus itu sih, kalau ada revisi mending kerjain langsung. Jadi ntar kalau kalian di revisian itu masih ada salah, dosennya tuh punya waktu buat ngejelasin salahnya di mana. Ada teman aku yang ngerjain revisinya itu kayak ya udah ntar mepet deadline, ternyata revisinya dia masih salah lagi gitu. Soalnya ada dosen yang benar-benar kayak ini salah, cuma kalian harus nyari tahu sendiri salahnya itu di mana. Kebetulan dosen aku baik banget sih, kayak dikasih tahu salahnya di mana, teknisnya yang salah apa gitu. Oke. Jadi kayak harus lebih komunikatif, terus inisiatif, visioner juga gitu yang jangan kayak dituntun terus nih ini harus ini, jangan, tapi kita harus nyari langkah gimana kita bisa maju gitu, bisa KTTA kita selesai, kuliah kita lancar dan semuanya balance nih kayak laporan keuangan. Laporan keuanganku di ujian nggak pernah balance. Setuju. Aduh, mau sombong nih, nggak relate nih Bang. Sombong banget. Jadi buat teman-teman semua ya, pendengar CLBK, kita udah bahas nih banyak tadi, mulai dari kehidupan kampusnya Bang Adit, terus gimana dia struggle sama kuliahnya, terus gimana nyambi antara kuliah, kepanitiaan sama KTTA. Jadi makasih banyak Bang Adit udah luangin waktunya di podcast CLBK kita ini. Semoga yang disampaikan oleh Bang Adit bisa bermanfaat bagi semua pendengar setia CLBK. Jadi kami ucapin semoga penempatannya lancar ya Bang. Iya, semoga penempatannya selamat deg-degan juga Bang, selamat deg-degan juga. Wajib sih kayaknya. Aku nyantai aja nungguin. Oh, nyantai. Oke. Semoga ntar rencana-rencana kedepannya ini semuanya lancar gitu, sesuai rencana yang terbaik. Amin. Doain kita ya Bang, nyusul tahun depan. Ya. Semoga yudisiumnya offline ya. Amin. Kalau bisa kuliahnya offline. Kalau aku pengennya. Oke teman-teman semua ya, makasih banyak udah dengerin episode CLBK kali ini. Kita udah bahas banyak nih, semua bermanfaat buat teman-teman semua pendengar setia CLBK. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe YouTube Brigada Satya. Dan juga pantengin terus nih Spotify kita, bisa di follow tuh Brigada Satya. Nah buat teman-teman semua yang ngerasa senang sama podcast kita, tetap dengerin terus. Dan buat teman-teman yang lainnya, stay tune terus di YouTube-nya Brigada Satya dan Spotify. Kita bakalan balik lagi nih sama episode-episode lain dari CLBK.
tentunya dengan narasumber ataupun tamu-tamu spesial lainnya yang bakalan ngasih kita insight baru mengenai perkuliahan dan KTTA kita di semester 5 dan 6 nantinya. Jadi teman-teman semua makasih banyak, sampai jumpa di podcast CLBK berikutnya. Oh ini mengganggu nggak? Nggak kan? Mengganggu aneh nggak? Lu tau kasusnya Tahu Anjir, anjir. astagfirullah. Abang punya pacar nggak ya? jangan nanya aja. Nemanin kalian. Tunggu, hehehe, astagfirullah. Muka aku aneh nggak?